Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 361. Itu benar, apakah kamu bercanda? Tiga gadis dan seorang pria biasa-biasa saja, manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari Fang Sengtian? Mengapa mengirim domba ke mulut harimau? Itu adalah orang Fang Sengtian, bukan orang yang baik. Setelah mendengarkan kata-kata Lei Hu, semua orang juga berdiskusi banyak, semuanya tidak optimis tentang Long Zaitian, Lin Si, dan lainnya. Saudaraku, saya pikir orang-orang ini hanya omong kosong. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka masuk, seperti yang saya katakan, usir saja mereka. Pada saat ini, Hu Liu berbicara. Dia melihat ketiga orang ini, mereka biasa-biasa saja, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang cakap. Omong kosong apa yang mereka bicarakan di sini? Jika orang-orang Fang Sengtian begitu mudah untuk dihadapi, apakah dia masih milik Fang Sengtian? Fang Sengtian diakui sebagai kekuatan terkuat di bawah tanah kota Linjiang. Bagaimana mungkin orang-orang di bawahnya menjadi jenderal? Hu Liu benar. Tidak baik membiarkan orang-orang seperti itu berbicara omong kosong. Masih ada lebih dari 1 jam sebelum pertarungan dimulai. Mari kita pikirkan cara lain. Pada saat ini, manusia setengah baya dengan tato serigala hitam di lehernya. Serigala hitam, kali ini aku sependapat, kamu dan aku jarang melihat hal yang sama. Hu Liu mendengar kata-kata itu, memandang serigala hitam, dan sangat ingin tahu. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya, pahlawan. Serigala hitam memiliki beberapa kejahatan di wajahnya, mencibir, dan kata-katanya penuh ejekan. Serigala hitam, kamu sangat tidak tahu malu, ayo pergi, ayo berduel, aku harus meretasmu banci sampai mati. Ketika Hu Liuyi mendengar kata-kata ini, dia tidak senang, dia berteriak, dan amarahnya naik. Oke, diam untukku, jam berapa sekarang, dan kamu masih tega berduel. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening dan memarahi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua terdiam, dan mereka tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Bagaimana Anda membuktikan kekuatan Anda? Jika Anda mati, saya pikir, itu tidak perlu. Lei Hu memandang Long Zaitian dan Lin Si dan bertanya. Kami sudah membuktikan kekuatan kami. Percaya atau tidak, terserah Anda. Kami tidak perlu membuktikan apapun kepada Anda lagi. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia sangat tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, kakaknya akan berurusan dengan orang-orang yang tinggal di bawah tanah ini. Tetapi dia sangat menentang dan sangat tidak senang. Long Zaitian memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya. Dia merasa bahwa ketika Long Zaitian berurusan dengan orang-orang ini, dia telah kehilangan identitasnya sebagai kakak laki-laki. Beraninya kamu berbicara dengan bos kami seperti ini. Apakah kamu mengerti rasa hormat? Apakah kamu tahu siapa bos kami? Melihat Lin Si seperti ini, Hu Liu tidak senang dan dimarahi. Saya hanya akan menghormati mereka yang lebih kuat dari saya. Adapun mereka yang lebih lemah dari saya, hehe. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia hanya mencibir dan berkata bahwa dia terlihat sangat menghina. Oh, gadis kecil, kamu sangat kasar, biarkan aku melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Hu Liu mendengar kata-kata itu, dan kemarahannya juga muncul. Wanita ini cantik, dan dia sangat menjengkelkan ketika dia berbicara. Dia berdiri, melangkah keluar, dan meraih Lin Si. Hanya saja gerakan Lin Si sangat cepat. Pertama, dia menghindari tangan besarnya dan menendang ke udara. Hu Liu secara naluriah memblokirnya, tetapi dia menemukan bahwa tendangan ini sangat cepat. Melihat situasi ini, semua orang sangat terkejut, dan Hu Liu juga tercengang. Setelah bereaksi, dia sangat malu, bangkit dari tanah, dan bersiap untuk menyerang lagi. Wosh! Bas! Ada suara angin bertiup, dan Hu Liu, yang akan menyerang lagi, membeku di tempat. Dia tercengang. Dia melihat keringat dingin di dahinya, dan dia berdiri tegak. Untuk sesaat, dia merasa dingin di sekujur tubuh. Setelah beberapa saat, dia menyentuh lehernya dan merasakan darah di tangannya, dan di belakangnya, sebuah belati ditancapkan ke dinding. Belati itu masih berdengung saat ini, menunjukkan seberapa cepat belati itu. Plok plok plok. Pada saat ini, Lei Hu berdiri dan bertepuk tangan, dengan kekaguman di matanya. Sungguh lelucon, menjatuhkan Hu Liu dengan satu tendangan, dan hampir membunuh Hu Liu. Ini bukan kinerja kekuatan nyata, tetapi dia mengontrol tangannya. Jika dia menginginkan nyawa Hu Liu, itu sederhana. Hu Liu tidak akan menggaruk lehernya, tetapi arteri besar di leher harus dipotong. Semua orang yang hadir di sini memang seorang master. Saya, Lei, menghormati para master. Lei Hu agak sombong. Hu Liu, apa yang masih kamu lakukan? Duduklah, kamu tidak bisa mati, kamu hanya tergores. Lei Hu melawan Hu Liu Dao lagi. Ya ya, Hu Liu terkejut dan kembali ke tempat duduknya dengan linglung. Ketika dia melihat belati menempel di dinding, dia merasakan sedikit kesemutan di kulit kepalanya. Baru saja, dia hampir mati, hanya perbedaan kecil. Jika wanita itu menggeser tangannya sedikit, arteri di lehernya akan terpotong, dan dia telah berjalan melalui gerbang neraka. Dia benar-benar diam sekarang, duduk di sana dengan jujur.
Qin Xiaomeng membuka mulutnya sedikit ketika dia melihat adegan ini. Dia mengenal Lin Si, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Lin Si begitu menakutkan. Dia benar-benar memukul mundur bajingan besar ini 2 kali, dan hampir membunuhnya, yang terlalu kejam. Karena kamu bukan dari Fang Sengtian, kamu dapat menembus banyak rintangan dan datang ke sini. Aku percaya pada kekuatanmu. Karena kamu ingin aku menang, tidak mungkin kamu tidak memiliki tuntutan sendiri. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku mengerti ini. Lei Hu duduk dan berkata, aku ingin kau menjanjikan kami sebuah syarat. Long Zaitian berkata dengan ringan. Syarat apa? Lei Hu bertanya. Aku belum memutuskan. Long Zaitian menjawab lagi. Saudaraku, yang dia maksud adalah dia ingin kamu menyetujui persyaratan apapun. Pada saat ini, serigala hitam berbicara, dengan sedikit kejahatan di wajahnya, dengan acuh tak acuh. Apa saja syaratnya? Mungkinkah dia ingin menjadi bos kita, dan bos Thunder Tiger kita juga setuju? Itu benar, sepertinya terlalu berlebihan. Kalau saya memang bisa menang, saya harap bisa diklarifikasi dulu syaratnya apa, dan transaksinya tidak melakukan itu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ada banyak diskusi. Kamu tidak punya pilihan, kamu hanya bisa memilih untuk setuju. Jika kamu kehilangan Hong Daokou, kamu akan kehilangan sebagian besar kekuatanmu. Bagaimana kamu akan mendapatkan pijakan di kota Linjiang di masa depan? Setelah kamu kehilangan daging lemak Hong Daokou, kamu akan menjadi bagian lain. Daging berlemak, dan daging berlemak itulah yang dibagi setiap orang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya menggelitik, dan dia tidak peduli dengan terowongan itu. Kentut, tidakkah menurutmu kita akan berantakan? Itu benar, Sao Te meremehkan orang. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu sendirian? Lebih baik dari kita semua. Setelah Long Zaitian mengucapkan kata-kata ini, dia langsung membangkitkan kemarahan semua orang, tetapi Long Zaitian tidak panik sama sekali. Dia hanya berdiri diam, menatap Lei Hu, menunggu keputusan Lei Hu. Bab 362. Maaf, di mataku, kamu hanya lumpur. Satu lumpur, sekelompok lumpur, bagiku tidak ada bedanya. Long Zaitian menatap semua orang dan tersenyum lagi. Sombong? Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Nak, laporkan keluargamu sendiri, aku, Hu Liu, ingin bertarung 1 lawan 1 denganmu. Itu benar, aku, bawahan Gaoba, adalah undead dan tanpa nama. Mereka berada di jajaran ahli di kota Linjiang, dan mereka memang diejek seperti lumpur pada saat ini. Untuk sementara waktu, mereka marah dan bahkan lebih marah. Pada saat ini, hanya ada 2 orang di bawah yang tidak berbicara. Satu adalah serigala hitam dan yang lainnya adalah Tuan Sui. Tuan Sui, apakah Anda melihat? Serigala hitam memandang Tuan Sui dan bertanya. Mendengar ini, Tuan Sui sedikit mengangguk, dan juga berdiri. Tuan ini, saya tidak tahu nama Tuan. Tuan Sui berdiri dan bertanya pada Long Zaitian. Long Zaitian menjawab. Ternyata itu Tuan Long. Dia berada di air selama 3 kehidupan. Hari ini, saya cukup beruntung bertemu Tuan Long. Benar-benar beruntung. Sui Sansheng berjalan menuju Long Zaitian, mengulurkan tangan untuk memegang tangan Long Zaitian. Long Zaitian tidak menolak, keduanya berpegangan tangan, tetapi tidak melepaskan untuk waktu yang lama. Berpegangan tangan, wajah Long Zaitian terlihat alami, bahkan dengan sedikit senyum di wajahnya. Pada awalnya, Sui Sansheng juga memiliki senyum di wajahnya. Tetapi setelah beberapa saat, alisnya sedikit berkerut, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Digantikan oleh senyum yang serius, dan akhirnya wajahnya menjadi sedikit merah, kemerahan yang tidak normal. Tuan Long adalah seorang master, jadi jangan menggertak junior sepertiku. Dalam keputusasaan, Sui Sansheng hanya bisa merendah. Mendengarkan kata-kata ini, semua orang merasa aneh. Sui Sansheng hampir berusia 50 tahun, dan dia benar-benar menyebut dirinya junior. Anda terlalu sopan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia melepaskan tangannya, dengan cara ini. Sui Sansheng menghela nafas lega. Tuan Sui, kamu sudah tua, kenapa kamu masih junior, apakah kamu berpura-pura lembut? Seseorang tidak bisa membantu tetapi mencibir. Yang kuat dihormati. Saya tidak sebaik Tuan Long. Tuan Long adalah leluhur saya. Saya menyebut diri saya junior. Tidak ada masalah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berseru lagi. Apa yang dikatakan Tuan Sui, dia tidak sebaik pemuda di depannya. Tuan Sui dapat dikatakan sebagai master di sini, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak sebaik paman di depannya. Bagaimana mungkin? Tuan Sui, apa yang Anda bercanda? Siapa yang tidak tahu kekuatan Anda? Bahkan di tempat Fang Sengtian, Anda mungkin tidak dapat menemukan lawan Anda. Anda adalah pendukung terbesar kami. Kami juga berharap Anda dapat memiliki lebih dari 1 musuh. Itu benar, Tuan Sui, Anda meremehkan diri sendiri. Apa itu bocah berbulu, Tuan Sui, apakah Anda salah? Untuk kata-kata Tuan Sui, semua orang tidak percaya, dan ada banyak diskusi tetapi wajah Tuan Sui acuh tak acuh dan dia tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, dia memandang Lei Hu. Kakak Lei, tidak masalah. Sui Sansheng memandang Lei Hu dan berkata dengan ringan.
Ketika Lei Hu mendengar ini, dia hanya mengangguk dan menatap Long Zaitian. Tetapi matanya bahkan lebih serius, dia tidak bisa melihat bahwa pria biasa-biasa saja ini bahkan takut pada Sui Sansheng. Tuan Long, bisakah Anda membuat beberapa konsesi dengan syaratnya? Lei Hu merenung sejenak, lalu berkata. Meskipun Sui Sansheng kuat, tangannya sulit dikalahkan dengan 4 pukulan. Bahkan jika dia sudah tua, bahkan jika dia memiliki pengalaman yang kaya dan kekuatan yang kuat, itu akan bertahan lama. Hampir tidak mungkin untuk menang dengan mengandalkan air saja. Bagaimana apakah menyerah? Tanya Long Zaitian. Jika Tuan Long membantu kami menang, Anda dapat menyebutkan syarat pertama terlebih dahulu. Jika saya benar-benar tidak dapat memenuhi syarat pertama, saya izinkan Anda menyebutkan 3 syarat lagi yang dapat saya penuhi. Uang, wanita, dan kemuliaan. Kekayaan, apapun yang terjadi. Mata Lei Hu berputar, dan ketika dia muncul di benaknya, itu adalah Dao. Tidak masalah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, maka tidak ada masalah di pihakku. Semua orang tahu reputasi Lei Hu di kota Linjiang. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Lagi pula, aku bukan Fang Shengtian. Lei Hu berdiri, sangat bangga dan otentik. Kakak, seperti ini, kamu setuju dengan 3 syarat. Orang-orang berikut mendengar kata-kata itu dan sedikit tidak senang. Setelah ini tercapai, kami hanya menyetujui 3 syarat Tuan Long. Kami tidak menderita, tetapi Tuan Long yang menderita. Diam, saya orang yang berpikiran terbuka. Bahkan jika Tuan Long tidak membantu dalam masalah ini jika kita menang, saya, Lei Hu, masih akan membayar Anda puluhan juta, yang merupakan ketulusan saya. Dalam menghadapi keraguan semua orang, Lei Hu adalah jalannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bahkan lebih terdiam. Untuk uang, kecantikan, dan janji, Long Zaitian acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Ya, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Tuan Long takut kita mengingkari janji kita? Lei Hu bertanya lagi. Untuk membantu Anda hanyalah rasa hormat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mengatakan itu, dia membawa 3 orang dan berbalik untuk pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terkejut lagi. Apa artinya? Mendengarkan kata-kata ini, Tuan Long ini akan melakukan sesuatu yang besar. Saudaraku, itu terlalu sombong, apa maksudnya? Ketika Hu Liu mendengar kata-kata itu, dia berbicara kepada Lei Hu lagi. Aku juga tidak tahu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia melihat ke arah Long Zaitian pergi, dan mengatakan sesuatu. Tapi, dia terlalu sombong. Hu Liu adalah jalannya, singkatnya, beberapa orang ini memberinya perasaan bahwa dia sangat tidak bahagia. Kamu hampir mati. Lei Hu melirik Hu Liu dan berkata dengan dingin. Namun, mereka masih terlalu sombong. Hu Liu masih berkata, bisakah kamu menyeka darah dari lehermu dulu? Lei Hu berkata lagi. Baik. Hu Liu juga sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu, dia hampir mati di tangan wanita itu barusan. Berapa banyak waktu yang tersisa, apakah Fang Shengtian ada di sini? Pada saat ini, Lei Hu memandang semua orang dan bertanya. Aku bertanya tentang ring tinju. Pada saat ini, kata Gaoba, dan saat dia berbicara. Dia mengambil beberapa langkah di luar, menyalakan walkie-talkie, dan menanyakan sesuatu, setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Kakak, orang-orang Fang Shengtian datang, tetapi Fang Shengtian tidak datang. Gaoba meletakkan walkie-talkie dan berbicara dengan Thunder Tiger. Fang Shengtian ini memang kura-kura dengan kepala kecil. Dia hanya tahu cara bermain trik di belakang punggungnya, dan dia sama sekali bukan laki-laki. Pada saat ini, Hu Liu sangat tidak puas, karena luka di lehernya tidak serius. Dia hanya meminta seseorang untuk membalut lukanya. Pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Tidak ada yang bisa dikatakan. Tidak peduli apakah pihak lain menang atau tidak, kita harus menang hari ini. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, ada ketajaman di matanya, dan nadanya dingin dan asli. Jika mereka kalah, itu berarti mereka akan terkikis secara bertahap, dan mereka tidak akan lagi bisa mendapatkan pijakan di kota Linjiang. Jika mereka menang, itu berarti mereka setidaknya dapat mempertahankan kekuatan mereka saat ini. Untuk waktu yang lama, Fang Shengtian tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Bab 363. Ketika Lei Hu berbicara, semua orang tidak berani menyangkal apapun, di dalam hati mereka, prestise Lei Hu masih sangat tinggi. Bagaimana kabar orang-orang kita? Lei Hu bertanya lagi. Mereka semua dijatuhkan. Mereka tidak melukai orang-orang kita. Mereka semua menggunakan teknik khusus untuk membuat mereka koma. Orang yang melakukan ini adalah master kelas 1. Dia adalah master dalam hal kekuatan, bahkan dalam hal operasi komputer. Mereka juga ahli. Karena saya bertanya kepada orang-orang yang bangun, mereka mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kegagalan sistem pemantauan. Mereka dijatuhkan setelah penyelidikan yang lama. Dengan kata lain, mereka dibuat untuk kami menjatuhkan sistem pemantauan kami dan masuk lagi. Dilihat dari perbedaan waktu antara dua peristiwa, kemungkinan orang yang sama melakukannya.
Gaoba menggaruk kepalanya dan berkata dengan linglung. Meskipun dia terlihat bodoh, itu tidak berarti dia bodoh. Sebaliknya, otaknya jelas tidak lebih buruk dari Hu Liu. Mereka semua adalah tuan. Thunder Tiger sampai pada kesimpulan. Ayo pergi menemui Fang Zhengtian. Saya tidak tahu apakah ada kursi untuk mereka, Anda dapat mengatur agar mereka duduk di sebelah kita. Pada saat ini, Lei Hu berdiri dan menghadap ke jalan Gaoba di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia membawa sekelompok orang keluar. Setelah meninggalkan sarang Lei Hu, Long Zhaitian pergi ke lantai 3 dalam cahaya terang. Ketika mereka keluar, banyak penjaga sudah bangun, dan ketika mereka melihat orang-orang keluar, mereka semua sedikit bingung. Karena orang-orang keluar dari dalam, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, tetapi mengapa mereka tidak melihat orang-orang masuk? Mereka hanya merasa seperti mereka tidur dan bangun dan hanya itu. Saudari Lindsay, kamu sangat luar biasa. Qin Xiaomeng mengikuti di belakang Lindsay, sangat bersemangat dan otentik. Lindsay mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya dingin, dia hanya tersenyum sedikit, yang merupakan respons terhadap Qin Xiaomeng. Di mana lokasi kita? Tanya Long Zhaitian. Tempat itu adalah tempat terbaik di arena tinju, tepat di sebelah Lei Hu. Aku sudah mengaturnya. Ketika Lindsay mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, mereka diam kembali. Semuanya diatur, mereka dapat dengan mudah memasuki tempat ini, itu juga pengaturan Lindsay. Bagaimana Lindsay melakukannya setelah begitu banyak orang dijatuhkan? Yang paling terkejut adalah Qin Xiaomeng. Awalnya, dia mengira Lindsay hanyalah seorang wanita muda dari keluarga Lin, yang datang ke kota Jiang untuk mengelola bisnis keluarga Lin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang wanita yang tampak lembut dan lemah, dengan wajah dingin, begitu galak. Nona Xiaomeng, tolong jangan keluar dan berbicara tentang urusan hari ini. Ini menyangkut saya dan saudara laki-laki saya. Lindsay menyadari sesuatu dan berkata kepada Qin Xiaomeng lagi. Oke, saudari Lindsay, jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Kami sudah satu grup sekarang, kami satu grup. Qin Xiaomeng menepuk dadanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di sekitar arena tinju, sekarang hampir setengah jam sebelum dimulainya pertandingan tinju, yang merupakan waktu bagi semua orang untuk memasuki arena. Siapapun yang memasuki arena biasanya akan digeledah, dan semua peralatan elektronik akan disimpan. Ini untuk melindungi rahasia petinju. Lagi pula, bertarung di arena tinju bawah tanah bukanlah hal yang mulia. Ring tinju bawah tanah tidak sama dengan ring tinju umum, di ring tinju bawah tanah, membunuh orang adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, bisnis ring tinju bawah tanah dianggap sebagai industri abu-abu di Daxia, dan ini adalah industri yang tidak dapat ditawar. Saudari Lindsay, apakah kamu akan naik nanti? Qin Xiaomeng bertanya dengan sangat ingin tahu lagi, dia seperti bayi yang penasaran ketika dia datang ke tempat ini untuk pertama kalinya. Tentu saja, mereka tidak masuk melalui saluran normal, dan peralatan elektronik di tangan mereka masih ada di sana. Haha, Tuan Long, aku tidak menyangka kamu sudah berada di tempat ini. Aku juga meminta seseorang untuk mengatur tempat ini agar kamu duduk bersama kami. Pada saat ini, Lei Hu datang dan tersenyum, sangat penuh kasih sayang dan otentik. Saya mengatur kursi ini seminggu yang lalu, dan saya tahu Anda duduk di sini. Pada saat ini, Lindsay berkata dengan dingin. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, kulit kepalanya terasa mati rasa lagi. Seminggu yang lalu, niat saya adalah untuk diketahui oleh orang lain. Sepertinya kejadian hari ini sudah di bawah kendali orang lain. Namun, situasi ini tidak buruk, jika sepenuhnya di bawah kendali Fang Zhengtian sekarang. Maka semuanya akan berakhir. Kemunculan 4 orang misterius yang tiba-tiba memberi Lei Hu harapan. Jatuh ke tangan Fang Zhengtian akan berakibat fatal. Jika dia membuat kesepakatan dengan orang-orang ini, dia setidaknya akan memiliki kesempatan. Bos Lei, ini sangat santai. Saat ini, saya masih tega bermain dengan orang lain. Pada saat ini, di tribun seberang, seorang pria parubaya berdiri, memandang Lei Hu, dan berkata dengan keras. Fang Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Lei Hu mendengar kata-kata itu dan hanya berteriak dari kejauhan. Haha, proyek kecil semacam ini, aku bisa melakukannya sendiri. Kakakku punya banyak waktu, dan aku tidak punya waktu. Artinya, Bos Lei, akan menjadi musuh besar seperti ini. Fang Jin tertawa ketika mendengar ini. Di belakangnya, sekelompok orang juga mulai tertawa, tertawa terbahak-bahak. Tidak, Bos Lei tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Kami sedang menunggu Bos Lei untuk mendapatkannya dari lapangan ke-13 di Beicheng, hahaha. Jika Bos Lei dapat mengambil lapangan ke-13 di Beicheng, itu akan baik-baik saja. Selain lapangan ke-13, kami memiliki banyak properti. Jika kami tidak dapat mengambil lapangan ke-13 di Beicheng dan kami mengambil Hongdaoko, itu akan memalukan, hahaha. Ini lebih dari memalukan, itu hanya membunuhku, hahaha. Ketika orang-orang di belakang Fang Jin mendengar kata-kata itu, mereka bercanda lagi. Kalian apa lagi yang dilakukan para bajingan ini selain bermain trik? Fang Zhengtian adalah rubah yang licik. Para bajingan,
aku akan bertarung dengan mereka. Pada saat ini, Hu Liu sangat marah sehingga dia ingin bergegas, tetapi ditahan oleh Lei Hu. Apa yang kamu impulsif? Lei Hu menatap Hu Liu dan berkata. Pertempuran bahkan belum dimulai, jadi siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Bos Fang sangat pintar, dan tidak bisa dibandingkan dengan Thunder Tiger. Tetapi ketika seseorang belum terbalik di selokan, mungkin Bos Fang akan melakukannya. Terbalik di selokan hari ini. Lei Hu tersenyum sedikit, dan membalasnya. Alun-alun ke-13 di Beicheng adalah kota hiburan terbesar di kota Linjiang. Anda dapat memikirkan kasino bawah tanah, bank, dan klub malam. Anak-anak dari keluarga kaya dapat bermain di alun-alun ke-13 Beicheng. Ini disebut surga hiburan kota Linjiang. Pada saat ini, Lu Qingyao berbicara dengan fasih dan memperkenalkan Long Zaitian. Gadis kecil ini benar. Lapangan ke-13 di Beicheng juga merupakan bagian besar dari lemak. Jika orang-orang dari Dongcheng dapat memakan bagian lemak ini, mereka akan tumbuh lebih kuat dalam sekejap. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia menatap Lu Qingyao dengan kagum. Dia tidak menyangka gadis kecil ini tahu banyak di usia yang begitu muda. Bab 364. Hahaha, Bos Lei, permainan belum dimulai. Saya pikir kalian sudah terbalik di selokan. Ini hanya setengah jam sebelum permainan dimulai, dan kalian belum berkumpul. Fang Jin berteriak lagi, orang macam apa yang berpihak pada Lei Hu, sebenarnya, dia tahu lebih baik daripada orang lain. Metode Lei Hu, bosnya sendiri telah melihatnya sejak lama, hanya jika orang Lei Hu berkumpul, akan ada hantu. Meskipun 7 lawan 7, bergiliran, mungkin kami berempat akan mengalahkan kalian bertujuh. Lei Hu juga sangat tenang dan otentik. Kalau begitu aku hanya bisa mengucapkan semoga sukses Bos Lei, hahaha. Fang Jin tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, dan semua orang tertawa lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tuan Long, bagaimana urutan penampilan orang-orang di pihak Anda? Kapan Anda akan muncul, Tuan Long? Saya akan mengikuti pengaturan Anda. Lei Hu bertanya pada Long Zaitian dengan sedikit cemas. Orang-orang kami datang terakhir, Anda dapat mengatur orang-orang Anda sendiri. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengangguk dan melihat beberapa orang di Long Zaitian. Satu-satunya yang bisa bertarung adalah Long Zaitian dan wanita yang baru saja mengalahkan Hu Liu. Kita tidak bisa membiarkan dua gadis lemah muncul. Terutama gadis yang baru berusia 14 atau 15 tahun, dia hanya seorang anak kecil. Saya berharap kekuatan naga ini dan kecantikan itu dapat memenangkan setidaknya 4 orang di sisi yang berlawanan. Jika tidak, Hang, Hu Liu, turun dan bersiaplah, ini sekitar 10 menit sebelum dimulai. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia mendengar tentang Hu Liu Dao, Hu Liu dan orang lain di sekitarnya, dan dia turun. Yang tidak turun adalah Sui Sansheng. Di Beicheng, kota Linjiang, di ruang pemantauan di lantai atas Daxia. Seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit, mengenakan kacamata dan seorang pria, meletakkan kakinya di atas meja. Di sampingnya ada sekelompok besar laki-laki dan beberapa laki-laki usia tua. Pada saat ini, mereka semua menatap layar lebar. Di layar, itu adalah situasi stadion tinju bawah tanah Hongdaokou, yang disiarkan langsung. Saudaraku, ini siaran langsung dari Lei Hu. Kami meminta untuk menonton video pengawasan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, seorang pria besar datang ke pria parubaya dan berkata, Pria parubaya berjas menjawab, mengeluarkan cerutu, dan adik lelaki di sebelahnya dengan bijaksana membantu menyalakannya. Seng Tian, apakah kamu yakin tidak ada masalah dengan apa yang telah kamu atur? Taruhannya adalah lapangan ke-13 di kota utara, dan lapangan ke-13 di kota utara adalah sepotong lemak. Jika jatuh ke tangan Lei Hu, saya khawatir itu akan memungkinkan dia untuk mencapai perkembangan yang lebih besar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, tetua pertama, saya masih tidak memperhatikan kebijaksanaan kecil Lei Hu. Hanya ada 4 orang yang dapat mereka gunakan sekarang, dan yang lainnya telah diseret oleh saya menggunakan metode lain. Ketika tiba, semua orang mereka dapat digunakan telah muncul. Kami telah merencanakan begitu lama, dan tidak mungkin masalah muncul pada saat kritis ini. Fang Shengtian mengisap rokok dan berkata dengan sangat percaya diri. Semoga apa yang kamu katakan. Ketika tetua pertama mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit bermartabat, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan Beicheng, sejak Fang Shengtian berkuasa, telah menjadi eksistensi yang paling kuat di kota Linjiang. Prestise Fang Shengtian di Beicheng dan bahkan di kota Linjiang tumbuh dari hari ke hari. Di layar, saat ini, tuan rumah kompetisi ini sudah di atas panggung. Selamat datang di Hongdaokou, semua orang yang dapat muncul di sini hari ini adalah pelanggan lama kami di Hongdaokou. Tidak banyak omong kosong, pertandingan tinju hari ini berbeda dari masa lalu. Tuan rumah bekerja keras untuk menciptakan suasana, dia ragu untuk mengatakan apapun, dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi antusiasme semua orang. Kenapa berbeda? Jangan bicara omong kosong, kita menghabiskan uang untuk mencari kegembiraan.
Iya, ada begitu banyak omong kosong setiap saat, bisakah kamu lebih gesit? Cepat dan selesaikan, kamu bisa keluar. Tuan rumah baru saja membuka mulutnya, dan ada segala macam suara arogan di luar lapangan, yang membuat tuan rumah sedikit malu, antusiasme semua orang jelas di luar dugaannya. Kompetisi tinju hari ini, ada dua tim yang berpartisipasi. Tim pemenang akan mendapatkan hak milik atas Beicheng 13 Square Entertainment City dan Stadion Tinju bawah tanah Hongdaoko. Milik siapa Beicheng 13 Square dan Stadion Tinju Hongdaoko? Semuanya harus jelas. Apakah itu Beicheng 13 Square atau Hongdaoko? Itu adalah tengara di persimpangan kota timur laut. Penenang memperoleh hak milik permanen dari dua tempat berarti mendapatkan semua hak untuk berbicara di daerah ini. Tuan rumah tidak lagi berbicara omong kosong dan berbicara terus terang. Wow, tidak heran ambang batas untuk masuk kali ini sangat tinggi, jadi ada alasan seperti itu. Stadion tinju bawah tanah Hongdaoko ada di sini. Tempat Rijin Doujin berada adalah situs bos Dongcheng, Lei Hulei. Adapun kota hiburan Beicheng 13 Square, itu adalah situs bos Beicheng Fang Sheng Tianfang, yang teratas di kota Linjiang. Di kota hiburan, ada semua jenis kesenangan dan hiburan. Dan itu kelas tinggi. Tempat anak-anak kaya mencari kesenangan juga merupakan tempat mereka menghasilkan uang setiap hari. Game ini sebenarnya memiliki untuk memutuskan kepemilikan kedua tempat ini. Taruhan ini terlalu besar, dan kami cukup beruntung untuk menyaksikannya. Mari kita bicara, bagaimana membandingkannya, mari kita lihat intinya. Orang dalam menjelaskan satu demi satu, menyebabkan semua orang berseru, tawar-menawar ini sudah cukup luar biasa. Belum lagi intensitas pertandingan tinju. Ini adalah kepemilikan puluhan miliar industri, dan dalam jangka panjang. Kepentingan kedua tempat ini jelas tidak terukur. Mari kita perkenalkan secara singkat aturan pertarungan. Kedua belah pihak akan mengirim masing-masing 7 orang. Masing-masing akan mengirim 1 orang untuk bermain di babak pertama. Pemenang babak pertama akan tetap berada di lapangan untuk menemui penantangnya putaran kedua, dan seterusnya. Sampai semua orang di sisi yang berlawanan dikalahkan. Artinya, orang yang bisa berdiri di lapangan pada akhirnya adalah pemenang terakhir. Pemenang akan mendapatkan hak milik permanen Beicheng lapangan ke-13 dan stadion tinju bawah tanah Hongdaoko. Selama kompetisi, selama Anda tidak mengakui kekalahan, tidak masalah apakah Anda hidup atau mati. Akui kekalahan dan berhenti di akhir. Tidak banyak omong kosong, sekarang babak pertama petarung dari kedua belah pihak diundang untuk bermain. Tuan rumah berkata lagi. Setelah berbicara, tuan rumah meninggalkan panggung. Di sini, kedua petinju sudah bermain. Di sisi Thunder Tiger, Hulyu adalah yang pertama bermain. Lawan Hulyu adalah petinju taekwondo yang sangat putih. Dia memiliki otot yang sangat kokoh dan kepala lebih tinggi dari Hulyu, tetapi secara keseluruhan, tidak ada Hulyu Biao yang galak. Di awal permainan, kedua belah pihak hanya menguji. Dalam permainan seperti itu, intervensi wasit sangat kecil, karena semua orang tergantung pada kemampuan mereka, hidup dan mati. Selama satu pihak tidak mengakui kekalahan, wasit akan pada dasarnya tidak menembak. Setelah kedua belah pihak melakukan tes sederhana, mereka mulai memasuki kontes formal. Hulyu menggunakan sanda, dan serangan itu tidak biasa-biasa saja, dan bahkan menahan pihak lain dengan stabil. Bab 365. Hulyu bertubuh pendek dan kekar, dengan keterampilan yang gesit, tetapi di sisi yang berlawanan, dia tampak banyak pasif. Selalu dalam keadaan defensif pasif, dan tampak seperti dipaksa oleh Hulyu untuk tidak berdaya melawan. Anak ini Hulyu bisa melakukannya. Benar-benar tidak mudah untuk memaksa pria besar itu melakukan ini. Di samping Lei Hu, Gaoba menghela nafas dan berkata bahwa setelah mereka siap, mereka datang ke tempat ini lagi, dan datang ke sisi Lei Hu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengangguk, dilihat dari situasi di tempat kejadian, Hulyu benar-benar diuntungkan. Dia sudah kalah. Melihat situasi di tempat kejadian, Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Tuan Long juga berpikir bahwa lelaki besar di sisi yang berlawanan telah kalah. Pahlawan melihat hal yang sama, hahaha. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia tertawa dan berkata, jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Itu adalah hal yang bagus untuk memenangkan pertempuran pertama. Maksudku Hulyu kalah. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi. Gaoba, yang berada di samping Lei Hu, mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menggaruk kepalanya yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana ini mungkin? Bocah itu Hulyu dalam kondisi yang baik sekarang, dan pria besar di sisi yang berlawanan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ketika Gaoba mendengar kata-kata itu, dia merasa luar biasa, dan reaksinya sedikit besar. Benar, Tuan Long, apakah Anda salah membacanya? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berkata, Paman, kamu bodoh, bagaimana pria pendek itu bisa begitu galak? Qin Xiaomeng tidak tahu mengapa, dan kemudian berkata, apa yang kamu lihat? Long Zaitian memandang Lu Qingyao dan bertanya, aku tidak bisa melihatnya. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu. Tetapi dia lebih cenderung kepada Hulyu untuk bisa menang. Kamu memiliki pertarungan yang sebenarnya terlalu sedikit, jadi kamu tidak bisa melihatnya.
Pria besar di sisi yang berlawanan menyembunyikan kekuatannya dan memakan lawannya. Kamu dapat melihat dari langkahnya bahwa meskipun dia pasif, langkahnya tidak kacau. Hu Liu muncul begitu saja. Dia mencoba yang terbaik, dan meskipun dia mendapat efeknya, dia tidak bisa membuat lawan jatuh. Jika situasi ini berlanjut, hanya orang besar yang akan menang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua memandang pria besar itu di 3 jalur pada saat yang sama. Mereka tidak kacau dan mundur dengan cara yang benar. Pikiran dalam pikiran saya juga terguncang. Akankah Hu Liu benar-benar kalah? Apakah itu benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Long Zaitian? Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, pria besar itu tiba-tiba mulai menyesuaikan langkahnya, dan penurunan sebelumnya mulai berangsur-angsur membaik. Sebaliknya, serangan Hu Liu tidak setajam sebelumnya, dan dia merasa penggantinya lemah. Dia akan kalah, biarkan dia turun. Karena ini pertarungan 7 orang, dia mungkin masih berguna. Istirahat dan bertarung lagi. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Lei Hu juga sedikit ragu-ragu, tetapi dia sedikit tidak mau memanggil Hu Liu sekarang. Bagaimana jika dia menang? Ledakan. Tepat ketika Lei Hu ragu-ragu, tubuh Hu Liu tiba-tiba dipukul oleh pria besar itu, dan dia meninju wajah Hu Liu. Wajah Hu Liu berdarah. Dia dipukuli, menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan menemukan orang di sisi yang berlawanan memiliki double gambar. Dalam hal ini, pihak lawan tidak bermaksud untuk berhenti, tetapi mengejar kemenangan. Hu Liu hanya bisa bertarung dengan naluri, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa kemana-mana. Orang-orang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Pria besar itu memamerkan kekuatannya di ring tinju, memamerkan otot-ototnya, seolah-olah dia sudah memutuskan Hu Liu. Sampah. Apakah bawahan Lei Hu begitu sampah? Pembukaannya sangat sengit, saya pikir dia akan menang, tapi ternyata hanya kepura-puraan. Gila, dia bahkan tidak bisa bangun sekarang. Aku baru saja membeli Thunder Tiger putaran pertama untuk menang, sial. Melihat situasi ini di tempat kejadian, semua jenis teriakan dan omelan bangkit. Ring tinju bawah tanah itu sendiri menghasilkan uang, dan pendapatan dari tiket penonton adalah bagiannya. Selain itu, pasar taruhan yang dioperasikan oleh stadion tinju itu sendiri ditutup sampai pertandingan tinju akan dimulai. Taruhan dihentikan, dan uang dibuat hingga saat-saat terakhir. Biarkan Hu Liu turun. Wajah Lei Hu sangat buruk, dan dia manusiawi terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka dengan cepat mengatakan sesuatu melalui walkie-talkie. Berkomunikasi dengan wasit di lapangan. Kakak, wasit mengatakan bahwa saudara keenam tidak mau mengakui kekalahan. Orang-orang di sekitar Lei Hu sedikit malu. Pada saat ini, Hu Liu terkadang berdiri, wajahnya sudah berdarah, tetapi dia masih berdiri. Hanya untuk melihat pria besar itu mengaum dan menyerang Hu Liu lagi. Pria besar itu tampaknya telah memperhatikan luka di leher Hu Liu, dan serangan berikutnya semua jatuh pada luka di leher Hu Liu. Setelah beberapa saat, luka Hu Liu mulai berdarah. Pergi ke Hu Liu, dan mengaku kalah. Lei Hu berdiri dan meraung marah, karena dia sudah terbiasa dengan kelompok orang ini. Sekarang dia tidak berani mendengarkan dirinya sendiri, Lei Hu hampir mati karena marah. Setelah Hu Liu dirobohkan, dia berdiri lagi dan dirobohkan lagi, sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Pada saat ini, wasit berjalan ke Hu Liu lagi dan menanyakan sesuatu, tetapi Hu Liu sudah bingung. Wasit jelas meminta informasi yang dia inginkan. Dia berdiri, membuat gerakan jeda, dan mengangkat pria besar itu pada saat yang sama, yang berarti Hu Liu mengaku kalah. Bawa dia ke rumah sakit segera. Lei Hu mengerutkan kening. Saudaraku, biarkan aku bermain lain kali. Saat ini, jalan bendungan tinggi. Kamu bermain di game berikutnya. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu akan mengaku kalah. Selama ada orang, semuanya mudah dikatakan. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Bos Lei, apa kabar orang-orangmu? Kenapa, orang-orangmu belum berkumpul? Jika hanya 4 orang, kami takut orang lain akan mengatakan bahwa kami lebih sedikit membuli, hahaha. Melihat ini, Fang Jin juga tertawa terbahak-bahak, arti sarkasme sudah jelas dengan sendirinya. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia tidak melawan, tetapi wajahnya sangat buruk. Saat ini, Gaoba sudah bermain. Sampah, sampah, orang-orang Thunder Tiger adalah sampah. Dia membuatku kehilangan uang, sial. Ada apa? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung, pergi ke neraka. Mereka membeli kemenangan Hu Liu di tempat, dan mereka semua meraung keras. Ada 10 menit antara babak pertama dan babak kedua, yang juga merupakan saat penonton bertaruh dengan liar. 10 menit berlalu, dan babak kedua dimulai lagi. Pembukaan masih merupakan ujian sederhana. Situasinya mirip dengan babak sebelumnya. Gaoba juga berhasil menekan lawan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Gaoba pasti akan menang. Tidak ada kejutan di babak ini, Gaoba menang. Sebelum pertandingan setengah jalan, Long Zaitian sudah sampai pada kesimpulan. Saya pikir itu sama, tipe dan kekuatan tubuh Gaoba harus di atas pria besar itu, dan pria besar itu telah banyak dikonsumsi oleh Hu Liu. Kekalahan tidak bisa dihindari.
Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga menganggapnya serius. Benar saja, pertandingan baru berjalan 10 menit, Gaoba berhasil mengalahkan pria besar di seberang. Berhasil menang untuk Thunder Tigers. Bab 366. Setelah mengalahkan lawannya, Gaoba terus bertahan di lapangan. 10 menit kemudian, pasukan Fang Sengtian datang dengan seorang petinju hitam. Meskipun tubuhnya tidak sebagus Gaoba, tubuhnya sangat hitam dan kuat, dan dia terlihat sangat kuat. Ini adalah petinju Muay Thai. Muay Thai dikenal karena kekuatan dan keganasannya. Ia hanya bisa dipatahkan dengan keterampilan. Gaoba berat dan tangguh, tetapi petinju hitam ini fleksibel dan tangguh. Pertandingan ini sangat sulit. Permainan belum dimulai, tetapi Long Zaitian telah membuat penilaian. Kali ini, tidak ada yang berani membantah perkataan Long Zaitian, karena prediksi Long Zaitian selalu benar. Kesadaran Lei Hu tentang Long Zaitian sedikit lebih tinggi. Meskipun ia juga seorang seniman bela diri, penglihatannya jelas tidak sebaik Long Zaitian. Dengan penglihatan Long Zaitian yang memprediksi peluang pertama musuh. Kekuatan Long Zaitian mungkin jauh di atas diriku. Lei Hu berpikir dalam hati. Pertandingan dimulai, dan benar saja, Gaoba masih bisa bertahan di tempat di awal, tetapi petinju Muay Thai itu meninju dengan sangat cepat. Gaoba besar dan berat, dan bagaimanapun juga, dia tak terbendung. Banyak tinju mendarat di tubuhnya, memukulnya lagi dan lagi. Ledakan. Pukulan ini adalah pukulan terakhir. Tinju hitam mendarat di perut Gaoba, dan Gaoba berdiri diam. Setelah beberapa saat, darah mengalir dari sudut mulutnya. Para petinju hitam tidak berhenti di situ, tetapi mengejar kemenangan mereka. Di ring tinju ini, bahkan sebelum mengakui kekalahan, hidup dan mati dipertaruhkan. Bahkan jika Gaoba terbunuh pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, Gaoba yang tinggi tidak mampu berdiri. Akui kekalahan. Wajah Lei Hu sangat buruk, dia hanya bisa mengatakannya. Kali ini, Gaoba mengakui kekalahan dengan mulus, naik dengan tandu, dan mengangkat Gaoba ke bawah. Tetapi ketika dia turun dari panggung, Gaoba turun dari tandu lagi, menyeka darah di wajahnya, dan berjalan menuju Lei Hu. Kakak, maafkan aku kalah. Gaoba itu bodoh dan asli. Ini tidak sebagus yang lain, aku tidak menyalahkanmu, kamu pergi. Lei Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang akan bermain selanjutnya? Pada saat ini, Long Zaitian bertanya. Pertandingan berikutnya adalah serigala hitam. Jawab Lei Hu. Kemari. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menatap serigala hitam, dan berkata. Hei Lang mendengar kata-kata itu dan datang ke Long Zaitian. Meskipun Tuan Long ini berbicara dengan angkuh, dia tidak membenci orang lain, karena dia merasa bahwa Tuan Long ini akan menjadi master. Tuan Sui berkata bahwa dia bukan orang seperti itu, bagaimana mungkin orang ini sederhana? Kamu menunggu seperti ini. Apa yang Long Zaitian katakan di telinga Hei Lang hanya sering mengangguk, dan setelah mendengarkan, dia naik ke atas panggung. Tidak ada yang tahu apa yang Long Zaitian katakan di telinga Hei Lang. Paman, apa yang kamu katakan? Qin Xiaomeng bertanya, tapi Long Zaitian mengabaikannya. Permainan ini terlalu sulit. Kekuatan serigala hitam mirip dengan Hu Liu dan Gaoba, dan dia tidak memiliki keunggulan fisik. Seru Lei Hu, harus menang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata, apakah Tuan Long punya trik? Lei Hu bertanya, saya berkata, dengan kekuatan yang terampil, kekuatan Muay Thai ganas, dan kelemahannya ganas. Selama Anda mengidentifikasi kelemahan Anda dan memanfaatkannya dengan baik, Anda dapat mematahkannya. Long Zaitian tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, tapi dia sedikit licik. Dalam situasi saat ini, taruhan di tempat sudah sepihak, dan pihak Thunder Tiger telah kehilangan 2 pertandingan, dan keduanya telah tersingkir, sisi Fang Sengtian kalah dalam 1 pertandingan, tetapi hanya 1 orang yang tersingkir. Sekarang tampaknya tidak perlu dikatakan bahwa pihak Fang Sengtian lebih kuat. Kamu? Tidak, lawanku, keluar. Orang-orang Daxia hanya tahu beberapa kungfu kucing berkaki 3, dan kungfu Daxia semuanya sampah. Pada saat ini, petinju hitam itu menggoyangkan jarinya ke arah serigala hitam. Berkata dengan kata-kata Daxia yang sangat lemah. Serigala hitam mendengar kata-kata itu, tetapi tidak tergerak, matanya dingin, dan dia memegang punggungnya dengan satu tangan dan menunggu. Menyerang petinju hitam. Persetan, kamu sampah, seluruh keluargamu adalah sampah. Arang hitam mati, pergi ke neraka. Aku lebih baik kehilangan uang daripada mendukungnya. Meskipun orang-orang di luar lapangan tidak optimis tentang Lei Hu, kata-kata petinju hitam itu tidak diragukan lagi membuat marah semua orang. Pergilah ke neraka. Setelah petinju hitam mendengus dingin, dia bergegas menuju serigala hitam. Serigala hitam sangat tenang. Menghadapi serangan petinju hitam, dia terus mundur. Jika petinju hitam ingin mendekat, dia hanya akan mundur dan kemudian mundur. Gila? Apa yang kamu lakukan? Apakah ini masih pertandingan tinju? Apakah kamu yakin ini bukan elang yang menangkap ayam? Sampah? Sampah macam apa, Lei Hu? Jika kamu tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahan, jangan ambil uang semua orang. Itu benar, sekelompok sampah, mereka hanya bisa bersembunyi.
Melihat situasi di lapangan, semua orang mulai tidak puas lagi, dan ada banyak teriakan di lapangan. Terjebak. Pada saat ini, serigala hitam menembak. Tidak tahu bagaimana, tetapi dia menamparkan wajah petinju hitam itu. Tamparan ini tidak terlalu berat, dan langsung merontokkan salah satu gigi petinju hitam. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka semua tercengang. Apa yang mereka lakukan? Bukankah ini pertarungan yang bagus? Mengapa Anda ditampar di wajah? Petinju hitam itu tertegun, dan mendapati bahwa dia telah dipukuli. Dia sangat marah, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih ganas. Dia menyerang serigala hitam lagi. Tetapi serigala hitam itu tidak mau berhadapan dengannya, dan dia bahkan tidak ingin membiarkannya mendekat. Membuat perut petinju hitam itu terkesiap. Kekuatannya sepertinya tidak berguna, karena pihak lain tidak membiarkan dia mendekat sama sekali. Muay Thai adalah teknik tinju untuk pertarungan jarak dekat. Jika lawan tidak membiarkan Anda mendekat, kekuatannya akan sangat berkurang, dan inilah yang terjadi sekarang. Jika perbedaan kekuatannya sangat besar, dia masih bisa mengalahkan lawan dengan celah kekuatannya sendiri. Tetapi serigala hitam bukan pemula, sehingga petinju hitam merasa tidak ada cara untuk mengambil serigala hitam. Pada saat ini, itu mengamuk seperti bison liar. Terjebak. Serigala hitam mengambil kesempatan itu, dan tamparan lain mendarat di wajah petinju hitam itu. Karena wajah petinju hitam itu terlalu gelap, bekas tamparan di wajahnya tidak jelas. Tetapi dia tidak menamparkan satu tamparan, dan semua giginya rontok. Keluar. Plok plok plok. Ketika petinju hitam menjadi semakin kesal, serigala hitam memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Brengsek, bisakah ini? Dia terus memukul wajahnya, mungkin karena dia memiliki mulut yang buruk sekarang. Bukankah lebih baik berbicara dengan baik? Apakah kamu ingin membunuhnya? Bagus, lihat saja wajahnya dan pukul anjing ini sampai mati. Seseorang meraung lagi di tempat kejadian, hanya bertarung seperti ini, petinju hitam secara bertahap jatuh ke dalam tren menurun, terengah-engah. Sebaliknya, serigala hitam sangat tenang, meskipun dia menghindari konfrontasi dengan petinju hitam. Namun, tampaknya tidak membutuhkan banyak usaha. Paman, ini adalah taktik yang kamu ajarkan padanya, itu terlalu kotor. Qin Xiaomeng sangat tidak bisa berkata-kata dan otentik, dia pikir itu trik yang bagus. Lei Hu sedikit terkejut ketika melihat situasi di lapangan, bagaimana mungkin dia masih bisa menang seperti ini. Bab 367. Kamu lihat dia hanya menamparkan orang lain, tetapi kamu tidak mengerti mengapa dia memiliki kesempatan untuk menamparnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya, jelas tidak setuju dengan kata-kata Qin Xiaomeng. Apa yang kotor? Cara untuk menang adalah cara yang baik. Intinya, poin menang yang satu ini tidak sesederhana tamparan. Saat petinju hitam berada dalam kekacauan, serigala hitam benar-benar berhasil mengalahkannya. Apalagi petinju hitam inilah yang paling rugi, mungkin karena mulutnya yang murahan. Wajahnya bengkak dan dia dipukuli hingga berbentuk babi, jadi dia diangkat ke bawah. Sekarang kami telah memenangkan 2 pertandingan, menyingkirkan 2 di antaranya, dan mereka masih memiliki 5 orang. Kami juga telah tersingkir oleh 2 orang. Tetapi hanya ada 2 orang yang tersisa. Jika Anda tidak mengandalkan pihak Tuan Long. Lei Hu mengerutkan kening dan berkata, situasi saat ini tidak optimis. Sungguh, semuanya hanya bisa melihat Long Zaitian. Tidak lama kemudian, game kelima dimulai, dan lawan di game kelima adalah seorang pria gemuk besar. Ini adalah Master Judo. Lei Hu melirik pakaian lawannya dan melihatnya. Serigala hitam bukan lawan. Biarkan dia mengaku kalah. Permainan belum dimulai, dan Long Zaitian berbicara lagi. Paman, bagaimana kamu melihat bahwa permainannya belum dimulai? Qin Xiaomeng sedikit bingung, Long Zaitian ini seperti melihat masa depan. Begitu dia mengatakannya, Long Zaitian, dia tidak menjelaskan, tetapi hanya melihat situasi di lapangan. Di ring tinju, pertarungan sudah dimulai. Setelah lebih dari 10 menit, seperti yang diharapkan, serigala hitam masih kalah. Serigala hitam berbeda dari yang lain. Dia merasa tidak bisa mengalahkannya, jadi dia tidak bersikeras dan hanya mengakui kekalahan. Tetapi dia masih menderita. Banyak luka. Bos, maaf, saya masih kalah. Heilang datang ke Lei Hu, sedikit malu, dia orang yang pintar. Dia tidak mau melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Dia tidak punya darah, hanya analisis rasional, untuk memaksimalkan pelestarian kekuatan. Bagus. Lei Hu menjawab, tetapi wajahnya sangat buruk. Tuan Sui, saya hanya bisa mengandalkan Anda. Pada saat ini, Lei Hu berkata kepada Sui Sansheng lagi. Mendengar ini, Sui Sansheng berdiri lagi, tetapi membungkukkan tangannya ke Lei Hu. Saudara Lei, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Dengan Tuan Long di sini, saya ingin memenangkannya. Ini bukan masalah besar. Sui Sansheng melirik Long Zaitian, tetapi berkata dengan ringan, dan setelah dia selesai berbicara, dia naik. Tuan Long, Anda dan Nona Lin ini, apakah Anda ingin bersiap? Lei Hu bertanya, Lin Si mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya melihat situasi di lapangan. Dia tidak punya rencana untuk bermain, dan kakaknya tidak punya rencana untuk membiarkannya bermain. Jika dia bermain,
dia harus bermain di game pertama, bahkan bermain 7 game, semuanya teratasi. Tidak perlu persiapan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun Tuan Sui sudah tua, dia adalah orang dengan tingkat latihan tinju dan kaki tertinggi di antara kalian. Sayang sekali dia masih jauh dari menemukan energi batin. Long Zaitian melihat situasi di lapangan dan berkata dengan santai. Apa itu energi batin? Lei Hu mendengarkan kata-kata ini dan sedikit bingung, karena dia belum pernah mendengar argumen seperti itu sebelumnya. Kamu belum mencapai level itu. Aku sudah memberitahumu, tetapi kamu tidak mengerti. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu. Bagaimanapun, saya juga bos Dongcheng. Bisakah Anda lebih sopan saat berbicara? Perkembangan selanjutnya mirip dengan apa yang dikatakan Long Zaitian. Setelah Tuan Sui menyingkirkan 2 orang berturut-turut, dia masih tetap berada di lapangan. Ini adalah game ketiganya. Pada pertandingan ketiga Sui Sansheng, ia masih menghadapi seorang Master Muay Thai, tetapi Master Muay Thai ini memiliki kulit kuning. Setelah melakukan tes sederhana dengan Sui Sansheng, Master Muay Thai mulai menyerang. Sui Sansheng sudah bertarung untuk ketiga kalinya. Sekarang kekuatan fisiknya habis. Dalam pertempuran dengan Master Muay Thai, dia didukung dari awal. Pada akhirnya, dia benar-benar dikalahkan, dan dia sedikit tidak mau. Tetapi tetap bertahan tidak ada gunanya sama sekali. Saudara Lei, saya mencoba yang terbaik. Selanjutnya, saya hanya bisa melihat Tuan Long. Pada saat ini, Sui San lahir, dia terengah-engah, dan ada darah di sudut mulutnya, jelas dia terluka parah. Daxia Kungfu, tapi begitulah. Di dunia ini, Muay Thai dan Taekwondo masih dunia. Meskipun kamu mengalahkan adik juniorku dengan trik, aku tidak terkalahkan. Daxia Kungfu semuanya hanya tipuan, hahaha. Master Muay Thai itu menepuk dadanya dan meraung ke arah orang banyak. Ketika orang-orang di tempat kejadian mendengar kata-kata itu, ada ejekan lain. Tetapi semakin keras ejekan itu, semakin bersemangat petinju itu, dan menamparkan dadanya dengan putus asa. Bagaimana? Apakah semua orang Lei Hu sudah selesai? Di ruang pemantauan jarak jauh, Fang Shengtian bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Semuanya sudah selesai. Mereka yang tidak bisa melanjutkan semuanya adalah bajingan. Menurut aturan, Lei Hu sendiri tidak bisa melanjutkan. Adik laki-laki di samping Fang Shengtian menjawab. Fang Shengtian hanya mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu, tidak ada kesedihan atau kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Matanya selalu menatap berbagai monitor di layar. Siapa orang-orang ini dan mengapa mereka duduk di sebelah Lei Hu? Fang Shengtian melihat monitor di sudut kanan atas dan bertanya. Beberapa ini. Adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menjawab. Tempat ini seharusnya tidak cocok untuk orang seperti itu. Seorang pria, seseorang yang terlihat sangat cantik, seorang gadis kecil berusia 14 atau 15 tahun, seorang gadis berusia 20-an, operasi apa ini? Siapa mereka? Fang Shengtian bertanya lagi. Entahlah. Orang-orang ini sepertinya muncul tiba-tiba. Pria itu tidak terlihat seperti seorang master, apalagi ketiga wanita itu. Ketika adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu, dia dengan ragu-ragu berkata. Kapan Shengtian menjadi begitu cemas, bukan hanya pria dan 3 wanita, mungkinkah orang-orang ini masih bisa menjadi tuan? Kecuali Lei Hu memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya, dia tidak akan mengirim orang-orang ini. Saya pikir beberapa orang ini hanyalah orang-orang yang datang untuk menonton pertandingan. Karena hubungan mereka dengan Lei Hu, mereka duduk relatif dekat. Pada saat ini, Penatua Agung berdiri dan tersenyum. Mudah-mudahan begitu. Lei Hu pasti harus melakukan perjuangan terakhir. Tetapi dia tidak memiliki siapapun di tangannya, dan tidak ada gunanya berjuang. Fang Shengtian menyesap cerutu dan duduk. Hanya saja dia memiliki firasat aneh bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dia menatap monitor, memperhatikan situasi di lapangan. Begitu Lei Hu dikalahkan, orang-orang kita akan langsung menjatuhkannya. Di masa depan, Dongcheng juga akan menjadi milik kita. Penatua pertama melihat video, nadanya acuh tak acuh. Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Di arena tinju bawah tanah Hong Kong, pada saat ini, telah mencapai titik, dan kartu yang dapat dimainkan Lei Hu telah dimainkan. Bos Lei, siapa yang akan kamu kirim selanjutnya? Apakah kamu mengirim 2 gadis kecil di sampingmu? Di sisi lain, Fang Jin berteriak lagi. Bab 368. Ketika orang banyak mendengar kata-kata seperti itu, mereka tertawa terbahak-bahak lagi. Hahaha, kecuali gadis kecil itu, mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Saya pikir saya harus mengirim gadis kecil itu keluar, jika tidak, apa yang harus saya lakukan, memberi kami cincin tinju ini. Hahaha, bukannya kita terlalu kuat, tapi lawannya terlalu tidak kompeten. Dari perkemahan Fang Jin, semua jenis suara mencibir datang, menyebabkan Lei Hu mengatupkan giginya erat-erat. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia benar-benar tidak memiliki kartu di tangannya. Selanjutnya, kita hanya bisa melihat Long Zaitian. Tuan Long, apakah Anda akan muncul berikutnya, atau akankah Nona Lin muncul? Tolong. Lei Hu memandang Long Zaitian dan bertanya.
Qin Xiaomeng, ayo. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Apa? Qin Xiaomeng tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dia merasa bahwa dia tidak bisa menoleh. Aku berkata, kamu berikutnya, ayolah, apakah kamu mengerti? Long Zaitian mengulangi lagi. Tidak, paman aneh, apakah kamu melakukan kesalahan, biarkan aku pergi. Dia adalah master Muay Thai, aku pemula, kamu biarkan aku pergi, atau biarkan aku mati. Qin Xiaomeng kembali ke akal sehatnya, dia tidak bisa mempercayai kata-kata Long Zaitian, lelucon apa. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga tercengang. Mereka berpikir bahwa Long Zaitian ingin dia naik. Mereka tidak berharap Qin Xiaomeng naik. Namun, apa perbedaan antara Qin Xiaomeng dan tidak? Mungkin juga hanya mengakui kekalahan. Tuan Long, apakah Anda bercanda? Gadis kecil ini pada pandangan pertama bukanlah seorang praktisi seni bela diri. Anda membiarkannya pergi, bukankah Anda membiarkannya mati? Tuan Long, sebelum Anda mengaku kalah, hidup dan mati menghilang. Gadis kecil ini terlihat seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana pemuda ini bisa mengalahkan Master Muay Thai yang seperti serigala itu? Lei Hu tidak bisa mempercayai telinganya, biarkan Qin Xiaomeng masuk, biarkan seorang gadis kecil, sungguh lelucon. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Saya telah mengajarinya seni bela diri, jadi dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, paman aneh, kamu mengajariku Tai Chi untuk tetap bugar. Itu adalah Tai Chi yang dipraktikkan oleh wanita tua dan pria tua di jalan. Apa gunanya itu? Qin Xiaomeng tertegun dan berkata lagi. Bagaimana kamu tahu itu tidak berguna jika kamu tidak mencoba? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata. Tuan Long, sekarang bukan waktunya bercanda. Lei Hu berkata lagi, wajahnya penuh kecemasan, dan dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Tuan Long ini. Saya setuju dengan pernyataan Tuan Long, biarkan gadis kecil ini naik dan mencoba. Sui Sansheng yang berbicara, dan dia terbatuk ringan. Tuan Sui, Anda juga bingung. Dia hanya seorang anak kecil. Ini adalah arena tinju di mana hidup dan mati ditentukan. Lei Hu membalas. Tuan Long adalah seorang master. Saya percaya Tuan Long. Tuan Long pasti punya rencananya sendiri. Sui Sansheng menggelengkan kepalanya, dengan sungguh-sungguh. Bos Lei, tidak apa-apa. Jika tidak ada orang dengan tanda tinta seperti itu, akui saja kekalahan. Pada saat ini, Fang Jin sangat arogan dan otentik, dan kata-katanya yang provokatif membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Gila, sia-sia, Thunder Tiger telah dibuang sejauh ini. Stadion tinju bawah tanah Hongdaoko ini memang harus berpindah tangan. Hal macam apa? Apakah kamu takut? Tidakkah kamu berani melanjutkan? Ada banyak diskusi, dan segala macam kata-kata tajam merajalela. Melihat situasi ini, mulut Fang Jin bahkan tersenyum puas, dan kemenangan sudah dekat. Hari ini, dia memasuki stadion tinju bawah tanah Hongdaoko di Doujin. Situs Kota Utara. Sudah berakhir, otakmu rusak, aku tidak mau naik, aku takut mati, wow. Qin Xiaomeng hampir menangis ketika dia mendengar ini, operasi sihir macam apa ini? Kamu tidak yakin tentang itu? Long Zaitian memandang Qin Xiaomeng dan bertanya. Tidak, Qin Xiaomeng sangat tegas dan otentik. Yah, berhentilah berdebat denganku untuk berlatih seni bela diri di masa depan. Kamu menginginkan kekuatan, tetapi kamu tidak berani menghadapi lawan yang lebih kuat darimu. Jadi seni bela diri apa yang kamu latih? Kekuatan dipelajari dari darah. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya memiliki mayat di belakangnya. Lautan darah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata. Qing Yao, maju. Long Zaitian berkata kepada Lu Qingyao di sebelahnya lagi. Oke, Tuan. Mendengar ini, Lu Qingyao berdiri. Anda, ketika Qin Xiaomeng melihat ini, dia sangat marah lagi. Lu Qingyao naik, Lu Qingyao jauh lebih muda dari dirinya, dan dia akan naik. Apakah dia tidak sebaik anak kecil? Tunggu, aku bersedia naik dan mencoba. Wajah Qin Xiaomeng tenggelam, dan dia menjadi lebih energik lagi, dia gelisah. Kamu yakin? Tanya Long Zaitian. Oke, saya akan mencoba. Tetapi jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya akan mengaku kalah. Qin Xiaomeng berkata dengan wajah serius, selama dia mengakui kekalahan cukup cepat, dia tidak akan mati, dia sudah mengambil keputusan. Mengapa Lu Qingyao berani naik bahkan seorang anak kecil, tetapi dia tidak berani naik? Ketika Lu Qingyao naik, dia kalah, dan jika dia naik, dia kalah, tetapi dia kalah pertanyaan apakah dia berani naik adalah pertanyaannya. Ya, setelah kamu naik, larilah jika kamu tidak bisa bertarung, dan akui kekalahan jika kamu tidak dapat melarikan diri. Tapi dalam keadaan normal, kamu bisa memenangkan Master Muay Thai ini. Sedangkan untuk ronde selanjutnya, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, Anda bisa mengakui kekalahan. Jangan lupa sekarang, Anda adalah murid yang saya ajar. Long Zaitian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Qin Xiaomeng memiliki wajah pahit ketika dia mendengar kata-kata itu.
Apakah Anda akhirnya mengakui bahwa saya adalah murid Anda? Bagaimana perasaanmu bahwa paman aneh ini memenuhi keinginan terakhirnya sebelum kematiannya? Mengerti. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia hanya berjalan di depan mata semua orang. Seperti Lu Qingyao hari ini, dia mengenakan pakaian yang sangat longgar. Karena Long Zhaitian mengatakan sebelumnya hari ini. Mereka membawanya untuk meningkatkan kekuatan mereka, sehingga mereka dapat dianggap siap. Apa ini? Seorang gadis kecil berjalan. Made, bagaimana dengan handjob-nya? Thunder Tiger, kenapa gadis kecil ini naik? Apakah tidak ada seorang pun di Thunder Tiger? Biarkan seorang gadis kecil muncul. Ketika semua orang melihat Qin Xiaomeng berjalan menuju lapangan, semua orang tercengang. Operasi jiwa macam apa ini? Gadis kecil ini tampak seperti dia baru berusia 17 atau 18 tahun, dia lembut dan lemah. Dia mungkin bisa menangis untuk waktu yang lama dengan satu pukulan. Puff, hahaha, Lei Hu, Bos Lei, apa yang kamu lakukan? Wow, hahaha, apakah kamu akan menertawakanku? Pada saat ini, melihat situasi ini, Fang Jin tertawa seperti orang gila. Memegangi perutnya, dan hampir mati karena tertawa di tempat. Hahaha, kirim seorang gadis kecil ke atas, otak Lei Hu terkuras. Diperkirakan tidak ada siapa-siapa, jadi kita hanya bisa melakukan ini, tapi, ini sangat lucu, hahaha. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya lihat, saya ingin tertawa. Orang-orang di kamp Fang Jin semuanya tertawa kabur, segala macam ejekan, sangat arogan. Qin Xiaomeng berjalan ke ring tinju, wajahnya juga sangat buruk, dia benar-benar ingin memukul wajah sekelompok orang ini. Tetapi sepertinya kekuatannya tidak mengizinkannya. Anda tidak hanya tidak dapat memukul wajah seseorang, tetapi Anda juga dapat dipukuli hingga menjadi kepala babi. Tidak takut, selama aku mengaku kalah cukup cepat, aku tidak akan terbunuh. Qin Xiaomeng menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Bab 369. Kamu siapa? Master Muay Thai di atas panggung melihat Qin Xiaomeng muncul dan menunjuk Qin Xiaomeng dan bertanya. Kamu tidak peduli siapa aku, ini hanya pertarungan, aku tidak pernah takut. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan menjawab. Meskipun saya takut di hati saya tidak takut melemahkan suara saya. Lei Hu mengirimmu untuk menantangku. Master Muay Thai bertanya dengan nada menghina, dan pada saat yang sama itu sedikit kesalahan. Dia berharap bahwa bahkan jika Lei Hu tidak bisa melakukannya dia akan mengirim seorang pria yang baik, dan seorang gadis kecil muncul. Kalau tidak, aku berdiri di sini hanya untuk menantangmu. Qin Xiaomeng berpura-pura tenang dan otentik, tetapi pada kenyataannya, dia merasa sangat kosong di hatinya. Puff, hahaha, apa kau dengar itu? Dia yang dikirim oleh Thunder Tiger. Apakah Thunder Tiger di sini untuk menjadi lucu? Kirim seorang gadis kecil ke atas. Gila, gadis kecil yang imut seperti itu bisa menangis untuk waktu yang lama dengan satu pukulan. Tidak bisakah Lei Hu menemukan seorang pria? Temukan seorang gadis kecil untuk dihitung. Banyak orang di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak. Mereka telah menonton begitu banyak pertandingan tinju, tetapi mereka belum pernah melihat pertarungan konyol seperti itu. Ada apa? Gadis kecil itu bertarung melawan pria besar. Entah itu ukuran atau kekuatan, itu tak tertandingi. Di tempat kejadian, peluang handicap permainan tunggal Qin Xiaomeng telah menjadi pukul 1.14, dan petinju Muay Thai adalah 1.1041. Selama tidak ada masalah dengan pikiran, mereka akan membeli petinju Muay Thai untuk menang. Ini sama sekali bukan pertandingan. Tentu saja, jika Qin Xiaomeng mengaku kalah di awal, maka permainan ini akan dianggap sebagai permainan pelarian. Itu akan dianggap sebagai pertaruhan yang tidak valid, kemungkinan ini juga sangat tinggi. Tuan Long, jika kamu tidak menyerah dalam permainan ini, aku merasa dia tidak bisa menerima pukulan dari sisi yang berlawanan, dan tidak baik membunuhnya. Ketika Lei Hu melihat ini, dia juga sangat malu. Dia telah berada di kota Linjiang selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dia bahkan mengirim seorang gadis kecil untuk membantunya bertarung. Dia tidak mampu melakukannya. Kehilangan hal seperti itu. Tentu saja, jika Qin Xiaomeng benar-benar menang, itu lain cerita, tetapi sekarang tampaknya tidak ada peluang untuk menang. Qin Xiaomeng pasti akan kalah, dan lawannya adalah Master Muay Thai. Master Muay Thai ini jauh lebih kuat dari petinju hitam sebelumnya. Mengapa mengaku kalah? Saya pikir Qin Xiaomeng telah memenangkan permainan ini. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin menang? Lei Hu hampir menangis, ini pertarungan, taruhannya adalah seluruh ring tinju Hongdaoko. Sangat tidak bertanggung jawab bagimu untuk bermain seperti ini. Bertaruh 100.000 untukku. Qin Xiaomeng akan memenangkan satu pertandingan. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada pelayan tidak jauh. Pelayan mendengar kata-kata itu dan pergi ke tempat taruhan dipasang. Penonton di saluran No. Bertaruh 100.000, dan mereka bertaruh bahwa Lei Boss menang dalam satu pertandingan. Siaran langsung berdering, dan hanya beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, dan semua orang berebut untuk memasang taruhan. Apa ada yang salah? Seseorang masih memasang taruhan gadis kecil itu untuk menang. Hahaha,
Bukan karena ada yang salah dengan otaknya, hanya saja ada terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Mungkin mereka hanya ingin membuat berita besar, tetapi kemungkinannya pukul 1.14, dan kemungkinannya adalah 100.000. Jika gadis kecil itu benar-benar menang, dia dapat menarik lebih dari 100 juta dari sini. Hahaha, pertanyaannya apakah saya bisa menang? Bukankah ini bisnis yang jelas merugi? Tidak perlu dijelaskan, penjelasannya adalah otak yang sakit. Ketika semua orang mendengar siaran itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Dalam situasi ini, masih ada orang yang membeli seorang gadis kecil untuk menang, dan siapapun yang membeli seorang gadis kecil menang. Ini bukan karena penyakit di otak mereka, atau karena penyakit di otak mereka. Tuan, apa yang kamu lakukan? Kakak perempuan, bisakah dia benar-benar menang? Lu Qingyao juga sangat curiga dan bertanya. Dia telah berlatih dengan Qin Xiaomeng beberapa hari terakhir ini. Dia tidak merasakan seberapa kuat Qin Xiaomeng, dan dia tidak bisa melihat keajaiban Tai Chi yang diajarkan oleh Long Zaitian kepada Qin Xiaomeng. Aku tidak tahu, itu tergantung pada keberuntungan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka memutar mata. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Perasaan ini tidak harus bergantung pada keberuntungan. Keberuntungan seperti apa yang bergantung jika Anda kalah. Waktu berlalu setiap detik, dan segera saatnya untuk memulai permainan. Gadis kecil, kamu turun, aku tidak ingin membunuhmu. Petinju hitam sebelumnya adalah adik laki-lakiku, dia sudah sangat kuat, aku lebih kuat darinya. Kamu bukan lawanku. Master Muay Thai memandang Qin Xiaomeng, sangat bangga dan otentik. Kentut, bagaimana kamu tahu jika kamu belum mengalahkannya? Gadis ini telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, aku tidak percaya lagi. Energi keras kepala Qin Xiaomeng muncul untuk sementara waktu. Kamu juga telah berlatih seni bela diri apa yang kamu latih? Tanya Master Muay Thai. Tai Chi. Qin Xiaomeng sedikit tidak percaya diri. Tai Chi, Kung Fu Daxia. Hahaha, Kung Fu Daxia semuanya sampah, tidak ada satupun dari kalian orang Daxia yang bisa bertarung. Kerang sampah dengan Kung Fu sampah, apakah kamu ingin mengalahkanku juga? Ketika Master Muay Thai mendengar kata-kata ini, dia langsung senang. Bukankah Tai Chi Kung Fu untuk wanita tua dan pria tua di jalan agar tetap bugar? Bukankah itu benar? Apakah kamu bercanda? Apakah gadis kecil ini akan berlatih Tai Chi? Berlatih Tai Chi berarti pergi ke jalan atau alun-alun. Ini adalah tempat untuk seni bela diri. Apakah gadis kecil itu pergi ke tempat yang salah? Bagaimana kamu mengatakan itu? Mungkin mereka adalah Master Tai Chi yang legendaris, seseorang dapat mengalahkan 10 orang. Pergi ke neraka, kamu membuat buruh tertawa, hahaha. Ada semburan tawa di tempat kejadian, satu demi satu. Qin Xiaomeng mendengarkan suara-suara ini, wajahnya memerah, tetapi hatinya penuh dengan kekosongan. Berharap tidak kalah terlalu jelek. Atas perintah wasit, permainan pun dimulai. Qin Xiaomeng mengambil pose, yang diajarkan kepadanya oleh Long Zaitian. Sementara Master Muay Thai memukul dadanya dan meraung ke Qin Xiaomeng untuk sementara waktu. Hahaha, itu benar-benar Tai Chi. Tai Chi serius, jangan lihat, ayo pergi, sayang sekali, gadis kecil seperti itu. Gadis kecil, akui kekalahan, jangan dipukuli sampai mati. Saya mengerti, tolong jangan tunjukkan, saya tahu saya di sini untuk tertawa hari ini, bukan untuk menonton pertandingan tinju. Sebelum keduanya resmi bertarung, orang-orang di bawah mulai mencemooh. Tidak ada yang tertarik menonton duel seperti itu, karena dalam duel seperti itu, hasilnya sudah diketahui tanpa pertarungan. Yang benar harus menjadi lelucon. Bang bang bang. Master Muay Thai mengambil beberapa langkah dan merasa bahwa seluruh ring tinju terguncang beberapa kali. Setelah melangkah keluar beberapa kali, ada ledakan lain bergegas menuju ke arah sikap Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng mempertahankan tindakannya. Ketika dia melihat Master Muay Thai yang agresif, dia menelan dan memaksa dirinya untuk tetap tenang, tetapi ketika Master Muay Thai benar-benar ingin bergegas. Mendengar teriakannya, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Bab 370. Setelah berteriak, Qin Xiaomeng melarikan diri, berlari mengelilingi seluruh ring tinju, tidak membiarkan Master Muay Thai mendekatinya. Master Muay Thai itu juga tercengang. Dia mengira gadis kecil itu akan berani bertarung dengannya. Tetapi dia ketakutan dan berlari di sekitar ring tinju. Ketika dia melihat ini, dia juga mengejarnya. Tapi sosok Qin Xiaomeng masih sangat fleksibel, dan petinju Muay Thai, di depan Qin Xiaomeng, tampak jauh lebih besar. Berlarian, dia tidak bisa menangkap Qin Xiaomeng. Di ring tinju ini, seorang pria besar dan seorang gadis kecil saling mengejar dan menghindar. Dalam situasi ini, gambar elang menangkap ayam muncul di benak semua orang. Puff, hahaha, apakah ini elang yang menangkap ayam? Saya tidak pernah berpikir saya bisa melihat pemandangan seperti itu di arena tinju di Hongdaoko. Bukan, ini sangat besar di dunia, dan ada banyak kejutan. Semua orang tertawa lagi, dan semburan tawa datang dari tempat kejadian. Melihat pemandangan seperti itu, Lei Hu tidak bisa menahan wajahnya. Dia telah menjadi kakak laki-laki selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah malu seperti hari ini. Di atas panggung,
Elang masih mengejar anak ayam, tetapi elang tampaknya tidak dapat menangkap anak ayam. Anak ayam itu kehabisan napas dan secara bertahap melambat. Kekuatan fisik Qin Xiaomeng jelas tidak sebanding dengan Master Muay Thai. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, Qin Xiaomeng akhirnya tidak bisa berlari lagi. Meskipun Master Muay Thai juga menghabiskan banyak kekuatan fisik, dia masih termotivasi secara mental. Melihat bahwa Qin Xiaomeng tidak bisa berlari lagi, dia merasakan kesempatan itu telah datang. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, tidak peduli. Qin Xiaomeng terengah-engah dan berkata, melihat Master Muay Thai bergegas lagi. Kali ini, dia tidak melarikan diri, menghadapi tinju Master Muay Thai, tetapi tubuhnya sedikit ke samping. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih Master Muay Thai lengan dari samping, dengan kejam tarik kuat-kuat. Master Muay Thai telah mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ditarik oleh Qin Xiaomeng seperti ini, dia merasa seluruh tubuhnya bergerak maju tanpa terkendali. Ledakan. Wajahnya membentur tiang sudut ring tinju, dan rasa sakit yang membakar datang. Dia menutupi hidungnya dan berjongkok di tanah kesakitan. Ketika dia melepaskan tangannya, dia menemukan bahwa tangannya berlumuran darah. Dia membentur tiang pojok dan hidungnya berdarah. Sialan, kamu memukulnya sendiri, itu bukan salahku. Melihat ini, Qin Xiaomeng sangat gugup. Huff, gadis kecil, kau mati untukku. Master Muay Thai meraung ketika mendengar kata-kata itu. Mengatakan itu, dia bergegas menuju Qin Xiaomeng lagi. Brengsek, itu bukan urusanku, tolong, tolong, tolong. Melihat ini, Qin Xiaomeng berlari lagi. Jika Anda tidak lari, Anda tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak lari, Anda akan dipalu sampai mati. Adegan lain dari seekor elang yang menangkap seekor ayam dipentaskan di ring tinju. Setelah istirahat sejenak, Qin Xiaomeng mendapatkan kembali beberapa kemampuan untuk berlari. Tidak buruk. Long Zaitian melihat situasi ini, sangat tenang dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terdiam beberapa saat. Master Muay Thai memukul tiang sudut karena dia tidak hati-hati. Itu tidak buruk, itu tidak buruk. Mengapa mereka tidak melihat bahwa itu tidak buruk? Setelah beberapa saat, Qin Xiaomeng kelelahan lagi, terengah-engah dan tidak bisa berlari. Tapi Master Muay Thai itu masih hidup dan sehat kecuali hidungnya memar dan berdarah. Matilah kau. Master Muay Thai meraung keras, dan bergegas untuk memberikan pukulan fatal pada Qin Xiaomeng. Tidak ada solusi lagi. Qin Xiaomeng menstabilkan pikirannya dan diam-diam berkata dalam hatinya. Melihat tinju yang mendekat, dia mengulangi trik lamanya, menyerang dari samping, menghindari ujungnya. Menggunakan kekuatannya untuk mengubah arah serangan Master Muay Thai. Benar saja, pukulan ganas ini masih belum mengenai Qin Xiaomeng. Apa? Menggunakan metode yang sama 2 kali berturut-turut untuk mendapatkan kehidupan. Qin Xiaomeng tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Pria besar ini memiliki kekuatan besar, tetapi dia diturunkan sendiri 2 kali. Apa alasannya? Dia memiliki perasaan yang kuat di benaknya. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Dia mengetahui intinya. Long Zaitian berkata dengan ringan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sedikit curiga. Situasi dalam game ini tidak begitu cemas, tetapi Qin Xiaomeng tampaknya tidak memiliki keuntungan, kan? Pada saat ini, Lu Qingyao sepertinya memahami sesuatu, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia sepertinya menggunakan teknik untuk menurunkan kekuatan lawan dan mengubah arah serangan lawan. Lu Qingyao tampaknya memahami kebenaran. Lei Hu, yang berada di sampingnya, mendengar kata-kata itu, dan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, matanya berbinar. Semua orang adalah seniman bela diri, jadi dia tidak perlu mengatakannya terlalu jelas. Dia hanya memahami untuk tahu. Tepat ketika Qin Xiaomeng berpikir, Master Muay Thai datang lagi. Dia tampak seperti harimau turun gunung. Kali ini Qin Xiaomeng menjadi lebih tenang. Setelah menurunkan serangan Master Muay Thai 2 kali berturut-turut, dia tidak begitu takut di hatinya. Menghadapi serangan langsung, kali ini tidak ada perbedaan dari 2 sebelumnya, dan serangan itu masih dihilangkan. Setelah Master Muay Thai menyerang 2 atau 3 kali berturut-turut, tanpa kecuali, mereka tidak jatuh pada Qin Xiaomeng. Dia berharap serangan yang harus dipukul sering menyimpang aneh, dan dia merasa arah serangannya berubah dalam sekejap. Dia tidak memiliki kekuatan, tetapi semua kekuatannya tampaknya memukul kapas. Astaga, apa-apaan Master Muay Thai ini? Apa dia tidak bisa bergaul dengan tiang pojok? Darah di wajah, apakah tiang sudut ini sangat menawan? Apa-apaan? Master Muay Thai ini bahkan tidak bisa menangani seorang gadis kecil. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua sangat bingung, dan bahkan berteriak dan memarahi. Gadis kecil ini tidak bertahan lama dalam keadaan darurat, dan dia masih memiliki kecenderungan untuk mendominasi. Apa-apaan ini? Aku mengerti. Setelah 4 atau 5 kali berturut-turut, mata indah Qin Xiaomeng bersinar, dia akhirnya mengerti. Ini adalah pencerahan yang tak terlukiskan. Ini adalah semacam pemahaman yang hanya bisa dipahami dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak heran paman selalu tidak mengatakannya. Ternyata ini adalah pemahaman. Ternyata itu membutuhkan pemahaman. Paman yang buruk, saya mengerti, wow,
Itu bagus, hahaha. Qin Xiaomeng tiba-tiba menari dan tertawa. Bersorak dan bersorak, seperti anak seberat 200 pon. Mati, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Master Muay Thai itu menyentuh darah di wajahnya dan menggertakkan giginya lagi. Bah, sampah, aku akan mengurusnya untuk bibiku. Namanya Tai Chi, Kung Fu Daxia. Kung Fu Daxiaku luas dan mendalam. Bagaimana kamu bisa memahaminya? Hari ini, Bibi, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan sangat menghina. Dia menyingkirkan ekspresi gembira di wajahnya dan berdiri di sana, berpose lagi dalam postur Tai Chi standar. Ketika Master Muay Thai melihat ini, dia menemukan bahwa temperamen dan ekspresi Qin Xiaomeng telah berubah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.